Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Perkenalkan, nama saya Khalid dari Pondok Pesantren Raudatul Quran 1 Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat sehat, yang sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tak lupa juga kepada para umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang muslim yang sejati, kita patut merasa gembira dengan janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya bahwa Islam dan kearifan dan kebijaksanaannya mampu mengalahkan agama-agama yang lain. Walaupun orang musyrik tidak menyukai itu. Namun tidak sedikit yang mengira bahwa janji tersebut telah terwujud pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak demikian. Hal yang terjadi hanyalah sebagian kecil dari janji di atas, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, "La yadhhabul laila wan nahar hatta tu'bad Lata wal Uzza." Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, in kuntu la dhunnu hina anzalallah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Anna dzalik tamam?" Qala innahu sayakunu min dzalika ma syaa Allah. Malam dan siang tidak akan sirna sehingga Lata dan Uzza telah disembah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah mengira tak kala Allah menurunkan firman-Nya, mengutus Rasul-Nya dan membawa agama yang benar dan memenangkan agama itu di antara agama yang lain. Walaupun orang musyrik tidak menyukai itu, hal itu telah terjadi." Kemudian beliau menjawab, hal itu akan terjadi pada suatu saat nanti, pada suatu saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kemenangan Islam kembali kepada umat Islam tersendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki peran penting dalam memenangkan agama Islam. Kita harus memiliki kekuatan moral yang tinggi, memiliki persenjataan yang mampu mengalahkan orang-orang kafir, yang mampu mengalahkan orang-orang musyrik di sana. Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, "An Abi Kubail qala kunna inda Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu wa su'ila ayyul madinataini tuftahu awalan al-Qustanitiniyah aw Rumiyah. Fada Abdullah bisundukin lahu khulqun faqala fakhruj minhu kitaban." Qala faqala Abdullah bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa su'ila ayyul madaini tuftahu awalan al-Qustanitiniyah aw Rumiyah. Al-Madinatun Herakli tuftahu awalan, yakni Al-Qustanitiniyah. Dari Abu Kubail menuturkan bahwa kami pernah bersama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian beliau ditanya tentang manakah yang terkalahkan lebih dahulu antara Konstantinopel atau Romawi. Kemudian ia meminta sebuah peti yang sudah lusuh. Lalu ia mengeluarkan sebuah kitab. Lalu ia melanjutkan kisahnya. Kami pernah menulis di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ditanya tentang manakah yang terkalahkan lebih dahulu antara Konstantinopel atau Romawi. Kemudian beliau menjawab, kota Heraklius lah yang terkalahkan lebih dahulu, yakni Konstantinopel lah yang terkalahkan lebih dahulu. Banyak tidak diragukan lagi bahwa kemenangan Islam itu kembali kepada umat Islam tersendiri. Kita bisa lihat kemenangan pertama itu dipegang oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan kemenangan kedua pun akan segera terjadi pada suatu saat nanti. Sebagaimana firman-Nya, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, dan kalian akan mengetahui kebenaran dari Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi. Oleh karena itu, kita dapat mewujudkan kemenangan kedua pun. Oleh karena itu, kita membutuhkan seorang khalifah, khalifah yang tangguh, khalifah yang mampu mengalahkan orang-orang kafir. Oleh karena itu, kita dapat mencapai cita-cita yang dapat kita capai, yakni agama Islam yang prospektif, agama Islam yang dapat memenuhi sistem pertahanan dan keamanan dan ekonomi, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali negara Arab telah menjadi subur, menjadi tanah yang lapang, yakni mencukupi kebutuhan airnya. Kita bisa lihat tanah Arab yang sekarang, tanah Arab yang menjadi subur, sudah menjadi tanah Arab yang subur. Sudah ada inisiatif untuk mengalirkan air dari sungai Efrat menuju kawasan Arab. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.